Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Irfan Fahrija MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital, dan selamat malam kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Gina Anggreni Priyatini dari kelompok 9 selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan rekan-rekan saya yang berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Septianti Ananda Putri, lalu yang kedua ada Fadilah Nur Fauziah. Adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah kompetensi digital konselor dalam melakukan layanan bimbingan klasikal melalui e-learning. Next. Adapun topik yang akan kita bahas, pembahasan yang kita bahas, yang pertama ada pengertian kompetensi digital, lalu yang kedua ada tingkatan kompetensi digital, yang ketiga ada pengertian layanan bimbingan klasikal, lalu tujuan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, lalu yang kelima ada pengertian e-learning, yang keenam ada fungsi e-learning, dan metode diskusi berbasis e-learning. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kompetensi digital. Menurut International Telecommunication Union atau Perserikatan Telekomunikasi Internasional, mendefinisikan kompetensi digital sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk membantu individu mencapai manfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk diri mereka sendiri dan orang lain, sekarang dan di masa depan yang semakin digital. Dengan kata lain, itu menyatakan kompetensi digital adalah kemampuan untuk meningkatkan hasil positif dari penggunaan TIK dan mengurangi hasil negatif yang terkait dengan keterlibatan digital. Kemudian, itu juga mengelompokkan kompetensi digital ini pada 3 tingkatan. Selanjutnya. Yang pertama ada keterampilan digital dasar, yaitu untuk literasi digital individu. Ini adalah keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menjadi melek digital, termasuk keterampilan dalam menggunakan aplikasi digital dan menggunakan pencarian internet dasar dengan kesadaran tentang keamanan atau masalah privasi. Keterampilan ini merupakan dasar untuk melakukan tugas-tugas dasar. Nah, keterampilan dasar ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan operasi online dasar. Kemudian yang kedua ada keterampilan digital menengah untuk tenaga kerja umum di ekonomi digital. Keterampilan ini mencakup semua keterampilan digital atau TIK dasar, dan tambahan keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja, yang umumnya terkait dengan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi, berbeda yang telah dikembangkan oleh pengembangan profesional TIK. Keterampilan menengah ini memungkinkan individu untuk menggunakan teknologi digital dengan cara yang lebih bermakna dan bermanfaat, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi teknologi secara kritis atau membuat konten. Kemudian selanjutnya ada keterampilan digital tingkat lanjut untuk profesi TIK. Keterampilan ini ditargetkan pada pekerjaan yang lebih kompleks di sektor TIK, termasuk penyebaran jaringan dan atau layanan pengembangan teknologi TIK atau digital baru. Nah, selanjutnya. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fadilah. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan klasikal. Makrifah dan Nuryono mengungkapkan bahwa bimbingan klasikal merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada sejumlah siswa yang dilaksanakan di dalam kelas dan berfungsi sebagai pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan sebagai upaya yang secara spesifik yang diarahkan pada proses proaktif. Bentuk layanan bimbingan sendiri meliputi diskusi, ceramah, bermain peran, dan eksposisi. Kemudian, semua konseli atau siswa akan menerima konseling klasik yang berfungsi sebagai pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan.
Dalam kelas, guru bimbingan konseling memberikan layanan bimbingan klasikal 40 menit, mirip dengan 1 jam pelajaran. Guru bimbingan dan konseling juga harus membuat RPL dan laporan penerapan bimbingan klasikal pada saat pelaksanaannya. Lalu selanjutnya, tujuan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Yang pertama, sadar dan memahami lingkungan sekitar termasuk keluarga, lingkungannya, sekolah, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Lalu yang kedua, mampu membangun kecakapan hidup sejalan dengan tuntutan pertumbuhan massa yang tidak dapat diprediksi secara global. Yang ketiga, memiliki kapasitas untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis saat terlibat dalam pembelajaran offline maupun online. Yang keempat, mampu mengatasi kebutuhan perkembangan seluruh konseli atau siswa di bidang pengembangan pribadi, sosial, dan akademik. Untuk mencapai kemandirian kehidupan yang produktif dan efektif dalam berbagai aspek pengembangan, baik pengembangan pribadi, sosial, pembelajaran, dan karir, serta untuk mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Bimbingan klasik ini bertujuan untuk membantu konseli atau peserta didik dalam memperoleh wawasan, pemahaman, pencerahan, dan juga sikap. Kemudian, kemampuan guru BK harus dikembangkan setelah ditetapkan rencana dan teknik penyampaian layanan BK. Kemudian, guru BK juga harus inovatif untuk memastikan bahwa penyampaian layanan bimbingan klasikal efisien dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi, sekarang sudah mulai sedikit konseling, bahkan di beberapa sekolah tidak lagi menawarkan layanan bimbingan konseling klasikal kepada siswa yang bergabung di kelas. Oleh karena itu, penting untuk menemukan pengganti dari bimbingan klasikal di kelas yang dapat mengatasi masalah ini, serta pembelajaran yang dapat digunakan dalam layanan konseling. Pembelajaran dalam bimbingan klasikal tersebut berguna untuk memotivasi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang aktif dan produktif. Karena itu, dapat menggunakan salah satunya dengan e-learning. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Septi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan pengertian dari e-learning. Menurut Aminatun 2020, e-learning merupakan pembelajaran fleksibel yang dilakukan melalui media elektronik tanpa terpaut dalam dimensi ruang dan waktu. E-learning merupakan penggunaan komputer teknologi informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran dilengkapi dengan fasilitas telekomunikasi dan multimedia yang menjadi media untuk penyampaian materi dan interaksi antara guru dan peserta. E-learning juga bisa memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi dari seluruh dunia melalui forum online, email, video konferensi, dan obrolan online. Kemajuan teknologi e-learning membuat peserta didik akan mendapatkan banyak kesempatan pada keterampilan dan pengetahuan yang disampaikan. Metode online menjadi semakin penting bagi institusi pendidikan saat ini. E-learning muncul sebagai metode pembelajaran online paling cocok. Orang dapat mengakses dan dapat sesuai dengan kebutuhan yang mereka gunakan kapanpun. E-learning telah menjadi banyak populer di kalangan pelajar saat ini, apalagi di masa pandemi COVID-19. Saat ini, konsep e-learning bukan hanya teknologi, tetapi juga meliputi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan baru-baru ini banyak tentang distribusi konten. Next.
Siahaan 2010 memaparkan fungsi e-learning sebagai berikut. Yang pertama ada suplemen atau tambahan, berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik memiliki kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran. Siswa memiliki kebebasan untuk menggunakan atau mengakses e-learning, dan tentu saja penggunaan e-learning akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka. Selanjutnya ada komplement atau pelengkap. Berfungsi sebagai komplement atau pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima. Pada peserta didik yang menangkap atau memahami materi dengan cepat secara tatap muka, maka diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik dikhususkan untuk peserta didik tersebut dengan tujuan agar peserta didik lebih memahami dan meningkatkan pemahaman. Lalu yang terakhir ada substitusi atau pengganti. Beberapa perguruan tinggi di negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran kepada para mahasiswanya. Tujuannya agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahan sesuai dengan waktu dan aktivitas lain. Terdapat 3 model kegiatan pembelajaran sebagai alternatif yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Yang pertama, ada tatap muka secara penuh. Yang kedua, ada yang tatap muka dan ada juga yang melalui internet. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan internet sepenuhnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari e-learning memang selaras untuk keberlangsungan pembelajaran dalam pendidikan khususnya di Indonesia. Dengan situasi kondisi yang terjadi di Indonesia, penggunaan e-learning saat ini terfokus pada fungsi substitusi atau pengganti, di mana hal tersebut dilakukan demi kebermanfaatan bersama dan menyiasati kondisi dunia yang masih dalam serangan virus agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh kompetensi pada e-learning. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi melalui e-learning dapat diidentifikasi. Lei et al. 2005 mengatakan bahwa inisiatif e-learning ditujukan untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja yang dilakukan dengan membangun hubungan antara kompetensi dan tugas, juga memandang pengembangan kompetensi sebagai proses sebuah pembelajaran. Yang pertama ada pengaruh motivasi belajar terhadap kompetensi. Motivasi belajar sebagai dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan perilaku mampu memberikan pengaruh terhadap kompetensi sebagai suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh motivasi belajar terhadap e-learning. Pada umumnya, dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung untuk mempengaruhi e-learning adalah proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar. Lalu yang terakhir ada pengaruh kompetensi terhadap e-learning. Hal ini dikarenakan pengembangan kompetensi sebagai ciri-ciri yang penting dalam manajemen kompetensi yang mencakup semua kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan fungsional pegawai termasuk dosen sebagai pendidik yang dapat mempengaruhi e-learning sebagai proses belajar secara efektif. Next, ada metode diskusi berbasis e-learning. Pembelajaran secara konvensional tatap muka dengan peserta didik, mahasiswa, yang selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad telah berjalan. Tiba-tiba pada kondisi tertentu dihentikan sampai batas waktu tertentu pula. Kondisi ini mendorong pelaku pendidikan termasuk peneliti untuk berupaya berinovasi agar proses pembelajaran terus berjalan efektif, meskipun dalam kondisi tidak melalui tatap muka konvensional.
Inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa, yakni menerapkan metode diskusi berbasis e-learning dengan menggunakan 3 aplikasi dalam proses pembelajaran dan penilaian, yakni ada Edmodo, Zoom Cloud Meeting, dan Quizzes. Metode diskusi ini dipilih karena memungkinkan peserta berinteraksi aktif dengan peserta lain maupun dengan pendidik. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pembelajaran di mana pendidik memberi kesempatan kepada para peserta atau kelompok untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Suharjo 2010 mengatakan pembelajaran berbasis e-learning dengan menggunakan 3 aplikasi Edmodo, Zoom Cloud Meeting, dan Quizzes, di mana masing-masing tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Akan tetapi secara sinergis memungkinkan pembelajaran meningkat secara signifikan. Selain itu, pertimbangan penggunaan 3 aplikasi tersebut adalah bahwa mahasiswa peneliti termasuk dalam generasi yang lahir di atas tahun 1995, sehingga bisa disebut sebagai generasi Z atau generasi yang bisa disebut digital native. Selain kebiasaan baru yang muncul dari generasi digital natives, Guide 2010 mengemukakan bahwa gaya belajar juga bisa terpengaruh, sehingga muncul anggapan bahwa cara belajar mereka sudah terbiasa dengan serba cepat, menciptakan koneksi secara acak, memproses informasi visual secara dinamis, dan bisa saja informasi yang diperoleh bisa akurat atau bermanfaat. Dengan demikian, meskipun mahasiswa menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, dalam proses pembelajaran berbasis e-learning, tidak ada kendala teknis yang signifikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri 2. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terakhir, saya akan memaparkan kesimpulannya. Guru BK diharapkan dapat terus mengembangkan kualitas, keterampilan, dan transformasi diri mereka dalam memanfaatkan teknologi digital di abad 21 ini, menggunakan berbagai platform digital yang menarik bagi siswa generasi Z. Guru BK harus mampu menyediakan konten untuk mempermudah dalam meramalkan perencanaan karir dan prestasi akademik siswa, serta untuk membantu siswa dalam mengambil keputusan. Guru BK harus dapat melakukan evaluasi dengan menggunakan media digital. Guru BK juga diharapkan mampu memberikan konseling dengan menggunakan sumber online tanpa mengabaikan etika konseling. Baik, sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.